Jepang melaju ke semifinal Piala Asia U23. Indonesia ke semifinal, jaga asa ke Olimpiade. Manchester City tempel Arsenal di puncak klasmen. Tom Hee main, Heerenveen digulung PSV 08. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Qatar versus Jepang bertanding di Stadion Jassim bin Hamad. Jepang unggul cepat di menit kedua. Tembakan jarak jauh Fuki Yamada bersarang telak ke gawang Qatar. Tuan rumah berhasil menyamakan skor pada menit ke-24. Ahmed Al-Rawi menuntaskan umpan silang. Di babak kedua, Qatar yang bermain dengan 10 orang justru berbalik unggul pada menit ke-49 via Jasem Gaber. Namun Jepang bangkit dan mencetak gol pengimbang di menit ke-67. Seiji Kimura menaklukkan kiper Qatar. Gol ketiga Jepang akhirnya hadir di menit ke-101. Hosoya melepaskan tembakan untuk membobol gawang Qatar. Pada menit ke-112, Jepang mencetak gol keempat yang sekaligus mengubur mimpi Qatar via Kotaro Uchino. Skor 4-2 bertahan hingga usai. Dengan demikian, Jepang berhak melaju ke semifinal. Korea Selatan versus Indonesia pada perempat final Piala Asia U23 berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa. Tim Garuda unggul dulu lewat Rafael Sturridge di menit ke-15. Sayangnya, Korea Selatan bisa menyetarakan angka akibat bunuh diri Komang Teguh di menit ke-46. Sebelum jeda, timnas Indonesia bisa kembali memimpin usai Rafael Sturridge bikin brace di menit ke-45+5. Korsel harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-69. Usai Lee Yong Jun mendapatkan kartu merah. Unggul jumlah pemain, Indonesia justru kebobolan dari gol Jung Sang-bin di menit ke-85. Skor imbang 2-2 di waktu normal hingga berlanjut ke perpanjangan waktu. Tak ada gol di extra time, duel ditentukan lewat adu penalti. Namun, di babak adu penalti Garuda Muda tampil apik hingga menang 11-10. Timnas Indonesia U23 memastikan diri lolos ke semifinal Piala Asia U23. Duel Udinese versus Roma di pekan ke-32 Liga Italia awalnya digelar pada Minggu. Namun, pertandingan harus dihentikan pada menit ke-72 setelah bek Roma Evan Dika kolaps. Saat dihentikan, kedudukan imbang 1-1. Udinese unggul lewat gol Roberto Pereira pada menit ke-23 sebelum dibalas oleh Romelu Lukaku pada menit ke-64. Lanjut pertandingan Udinese versus Roma digelar pada Jumat. Pertandingan dimulai pada menit ke-72. Pada injury time, tepatnya menit ke-90+16, Roma menjebol gawang Udinese. Cristante menyundul bola untuk memberikan Roma kemenangan. Dengan hasil ini, Roma kini mengumpulkan 58 poin di peringkat kelima klasemen Liga Italia. Laga Brighton versus Manchester City dalam lanjutan Premier League digelar di American Express Community Stadium. City membuka keunggulan pada menit ke-17 lewat Kevin De Bruyne. City mengadakan keunggulan pada menit ke-26 dan dengan bebas Phil Foden mengecoh kiper Brighton. Phil Foden mencetak gol keduanya di laga ini pada menit ke-34. Pressing di area Brighton berbuah gol ketiga. Unggul 3 gol tak membuat City mengendur. Tim tamu menambah gol pada menit ke-63, kali ini lewat Julian Alvarez. Kemenangan ini membawa The Citizen naik ke peringkat 2 klasemen Liga Inggris dengan 76 poin dari 33 laga. SC Heerenveen versus PSV bertanding di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion AB Lenstra. Heerenveen langsung tertinggal pada menit ke-7 akibat gol Gustil. 2 menit berselang, giliran Tielemans sendiri yang mencetak gol dengan memaksimalkan bola dari Jordan Teze. Pada menit ke-11, Tielemans sukses mencetak gol keduanya dengan memanfaatkan bola Luuk de Jong. Unggul 3 gol tak membuat PSV puas, mereka menjauh lagi pada menit ke-30 melalui gol kedua Gustil. Sebelum jeda turun minum, giliran Joy Verman yang mencetak gol untuk memastikan mereka unggul 5-0. Heerenveen kebobolan gol ke-6 pada menit ke-52 melalui Johan Bakayoko yang didapat asis dari Gustil. Di menit ke-71, Luuk de Jong akhirnya berhasil mencetak gol setelah mendapatkan bola dari Joy Verman. Setelahnya, Patrick van Aanholt melengkapi penderitaan Heerenveen melalui gol ke-8 pada menit ke-83. Dengan kemenangan ini, PSV sudah meraih 84 poin dan duduk di puncak klasmen. PSV makin dekat ke gelar juara usai mengumpulkan 84 poin. Koleksi angka mereka saat ini unggul 12 poin dari Feyenoord yang memiliki nilai 75. Hanya saja, PSV mempunyai selisih gol fantastis dibandingkan rivalnya itu. Selisih gol PSV saat ini adalah 86, sedangkan Feyenoord 56. Kendati belum dipastikan juara, para pemain PSV sudah berpesta. Supporter PSV pun menyalakan flyer ketika laga memasuki menit ke-90, sehingga pertandingan sempat terhenti selama beberapa menit karena asap memenuhi lapangan. Phil Foden bermain sangat efektif di lini serang. Ia mencetak 2 gol dan 2 tembakan tepat sasaran. Gol-golnya pun penting bagi kemenangan tim.
Gol pertama Foden mengeksekusi tendangan bebas dengan sangat baik. Gol kedua, Foden bisa memaksimalkan kesalahan bek lawan, mencuri bola dan menembak akurat. Winger Inggris ini pun mencatatkan 93% umpan akurat, termasuk diantaranya 3 umpan kunci untuk membuka peluang. Aksi dan kontribusi Foden diberi rapor 9 oleh Wuskuret, tertinggal di antara pemain lain di lapangan. Timnas Indonesia U23 mengukir sejarah. Skuad Garuda berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Lawan Timnas Indonesia U23 di babak semifinal baru ditentukan pada hari Jumat 26 April 2024 malam nanti. Berdasarkan bagan turnamen, Indonesia U23 akan berhadapan dengan pemenang laga juara grup D melawan runner-up grup C. Juara grup D adalah Uzbekistan, sementara runner-up grup C adalah Arab Saudi. Pemenang laga ini bakal lawan Indonesia di semifinal nanti. Dari lolos pertama kali ke perempat final, Garuda Muda kini melesat sampai semifinal pada momen debutnya. Jelas ini sebuah pencapaian spesial karena menjadikan Indonesia salah satu debutan terbaik dalam sejarah Piala Asia U23. Sebelumnya, cuma ada satu negara yang mampu langsung melesat ke semifinal pada keikutsertaan pertamanya. Mereka ialah Timnas U23 Qatar pada edisi 2016. Benang merahnya dengan Timnas Indonesia, turnamen 8 tahun silam juga dilangsungkan di Qatar. Indonesia juga resmi termasuk golongan langka tim yang berhasil mendepak Korsel dari babak perempat final Piala Asia U23. Dalam 6 partisipasi di ajang ini, Korea Selatan hanya gugur 2 kali pada fase 8 besar. Sebelum oleh Indonesia, mereka juga gagal maju ke semifinal karena diempaskan Jepang 0-3 pada edisi 2022. Sisanya, Korsel selalu mampu maju ke 4 besar dengan prestasi terbaiknya juara di Thailand 2020. Rafael Struijk menjadi pemain pertama yang bisa menjebol gawang Korea Selatan pada Piala Asia U23 2024. Gol pertama Indonesia lahir melalui lesakan indah Rafael Struijk saat laga berjalan 15 menit. Penyerang kelahiran Belanda mencetak gol kedua di menit ke-45+3. Torehan dari Struijk adalah berkah bagi Indonesia, namun tidak buat Korea. Akibat gol sang bomber Indonesia, pasukan belia Nigeria Ginseng harus menyudahi clean sheet yang berlangsung 285 menit di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23. Hasil ini menjaga harapan timnas sepak bola Indonesia untuk tampil di Olimpiade 2024. 3 tim terbaik dari Piala Asia U23, juara, runner-up, dan tim peringkat ketiga akan lolos ke Olimpiade. Sementara tim yang menempati peringkat keempat akan menjalani play-off melawan wakil CIF Afrika, yakni Guinea U23. Timnas sepak bola Indonesia sendiri sudah lama tak tampil di Olimpiade. Terakhir kali Indonesia lolos ke Olimpiade di cabang olahraga sepak bola adalah pada 1956. Kemenangan timnas Indonesia kontra Korea Selatan membuat Sinteyong berhasil menampar Korea Selatan yang dikenal tim raksasa Asia. Timnas U23 Indonesia pun berhasil mematahkan catatan negeri Ginseng yang selalu lolos ke ajang 4 tahunan itu sejak Seoul 1988. Rekor Korea Selatan lolos ke Olimpiade secara beruntun terhenti di angka 9. Selain itu, kekalahan ini melawan timnas U23 Indonesia membuat Korsel gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024. Brighton hanya menang 6 kali dari 27 pertandingan terakhir mereka di Premier League sejak awal musim ini pada bulan September. Brighton kalah 2 kali berturut-turut di kandang sendiri di Premier League, sama banyaknya dengan 22 kekalahan sebelumnya di Stadion Amex. The Seagulls kalah berturut-turut di kandang Liga dan juga gagal mencetak gol untuk pertama kalinya sejak 4 pertandingan berturut-turut pada Februari sampai Maret 2024. Manchester City kini tidak terkalahkan dalam 30 pertandingan di semua kompetisi. Itu menjadikan mereka tim kasta atas Inggris ketiga yang menjalani 30 lebih pertandingan tanpa kekalahan. Gol pembuka Kevin De Bruyne untuk Manchester City adalah golnya yang ke-68 dalam 255 penampilan di Premier League. Namun ini adalah pertama kalinya dia mencetak gol melalui sundulan di kompetisi tersebut. Dalam penampilannya ke-390 di Premier League, Kyle Walker dari Manchester City memberikan 2 assist dalam 1 pertandingan untuk pertama kalinya di kompetisi tersebut. Jelang pertandingan Real Madrid melawan Real Sociedad pada laga lanjutan pekan ke-33 La Liga di Santiago Bernabeu, Carlo Ancelotti memberikan sebuah kabar menggembirakan. Thibaut Courtois tampaknya akan kembali merumput dalam waktu dekat. Kondisi sang pemain ditenggarai mengalami progres positif usai mengalami 2 kali cedera lutut. Sang pelatih sedikit memberikan gambaran mengenai kapan sang pemain akan kembali merumput. Courtois akan tersedia minggu depan dan bisa bermain melawan Cadiz. Naby Keita baru-baru ini malah terlibat masalah, tepatnya menjelang laga Werder Bremen melawan Bayer Leverkusen. Keita menolak ikut serta dalam skuad untuk laga tersebut setelah tahu tidak masuk starting 11.
Pada awalnya, Werder Bremen kabarnya menjatuhkan denda sebesar 100.000 euro buat Keita, tapi Bild melaporkan bahwa jumlahnya lebih besar, tepatnya di angka 125.000 euro alias 2,17 miliar rupiah. Disebutkan lebih lanjut, jumlah tersebut adalah denda terbesar keempat yang diterima seorang pemain dalam sejarah Bundesliga. Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann tidak menutup peluang menyertakan bintang muda Bayer Leverkusen Alexander Pavlovic ke skuad yang berlaga di Euro 2024. Nagelsmann bahkan memberikan indikasi Pavlovic bakal menjadi gelandang masa depan di Mainz-Kauf. Pavlovic sebenarnya mampu menembus skuad timnas Jerman yang menjalani sepasang partai persahabatan pada Maret 2024 lalu. Akan tetapi, ketika itu Pavlovic harus menarik diri karena mengalami cedera. Menjelang akhir musim, kabar buruk perihal cedera pemain Chelsea pun belum berakhir. Pasalnya gelandang andalan Chelsea Enzo Fernandez naik meja operasi dan praktis musim telah berakhir baginya. Fernandes menjadi bagian penting lini tengah Chelsea dengan 40 laga serta mencetak 7 gol dan memberikan 3 assist di seluruh kompetisi. Chelsea setelah berdiskusi dengan staf medis timnas Argentina memutuskan untuk Fernandes menjalani operasi secepat mungkin agar fit untuk musim depan. Xavi Hernandez bersikeras dengan keputusannya pergi di akhir musim menyusul serangkaian hasil negatif. Akan tetapi baru-baru ini kabar dari pakar transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano menuturkan apabila Xavi bertahan, keputusan itu dibuat usai perbincangan dengan direksi dan presiden Barcelona Joan Laporta. Kabar itu dikonfirmasi Laporta. Ia menuturkan alasan mengapa Xavi mengubah keputusannya untuk pergi dan bertahan. Salah satu alasannya adalah ketertarikannya melanjutkan proyek Barcelona. Baru-baru ini Mason Mount mengalami cedera lagi. Ia mengalami cedera tepat sehari sebelum laga final FA Cup 2023-2024 melawan Coventry City. Namun nampaknya cedera yang dialami sang playmaker tidak terlalu parah. Pasalnya ia dikonfirmasi akan comeback dalam waktu dekat ini. Kepastian Mount bisa comeback di tim utama Manchester United dipastikan oleh Erik ten Hag. Ia menyebut bahwa ex-Chelsea itu bisa tampil saat MU berhadapan dengan Burnley di akhir pekan nanti. Liverpool dikabarkan selangkah lagi mengamankan tanda tangan pelatih berbakat Feyenoord Arne Slot. Menurut The Mail, keinginan Liverpool menjadikan Slot suksesor klub tak main-main. Mereka sudah menyiapkan mahar 10 juta pound sterling sebagai tebusan untuk mendapatkan jasa pelatih pelontos itu dari Feyenoord. Nominal itu diharapkan bisa meluluhkan hati manajemen Feyenoord yang sejatinya tak ingin berpisah dengan pelatih mereka. Para petinggi Chelsea saat ini menghadapi dilema, ruang ganti tim bakal jadi tak kondusif bila mereka memutuskan memecat manajer Mauricio Pochettino. Para pemain semua satu suara mendukung penuh Pochettino untuk seharusnya menunggangi The Blues dan siap pasang badan buat juru taktik Argentina tersebut. Para pemain merasa Pochettino masih jadi sosok yang paling mengerti keadaan mereka. Gallagher CS tetap meyakini Pochettino adalah orang yang paling tepat meracik taktik di Stamford Bridge. Ralf Rangnick kini menjadi kandidat utama calon pelatih Bayer pengganti Thomas Tuchel di akhir musim 2023-2024. Rangnick dilaporkan telah memulai proses negosiasi dengan perwakilan Die Roten dan hanya tinggal membubuhkan tanda tangannya. Direktur teknik timnas Austria Peter Schüttl tidak akan menghalangi kepergian Ralf Rangnick ke Bayern Munchen. Schüttl pun mewajarkan ketertarikan Die Roten terhadap Rangnick. Schüttl berharap permasalahan masa depan Rangnick bisa selesai dalam waktu dekat. Legenda Atletico Madrid Fernando Torres bakal mendapat promosi musim depan pasca catatan impresifnya ketika menukangi Atletico U19 di musim ini. Musim depan ia bakal menukangi Atletico B. Musim ini Torres lumayan tampil apik ketika menukangi tim U19. Mereka sempat menantang Real Madrid dalam perburuan gelar. Jika dia bisa melanjutkan pekerjaan impresifnya, ada potensi ia bisa menjadi pengganti Diego Simeone suatu hari nanti andai El Cholo memutuskan untuk angkat kaki dari Metropolitano. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.